Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di I Love Parahyangan dan kita masih membahas mengenai merajut persatuan, menjunjung toleransi di atas perbedaan bersama dengan Bapak Muradi PhD. Beliau adalah pengajar politik dan pemerintahan Universitas Pajajaran dan juga Nugroho Iman, jurnalis senior Kompas TV Jawa Barat. Tadi sudah dibahas mengenai bagaimana peranan dari sosial media, kemudian juga mengenai media mainstream. Kita juga akan membahas mengenai masalah seperti ini apakah sebetulnya bisa diidentifikasi sejak awal. Kalau kita bahas Kang Muradi, sebetulnya mengenai penggunaan isu sara dalam konteksnya adalah politik saat ini apakah sebetulnya bisa diprediksi sejak awal? Iya, ada 3 hal ya. Yang pertama memang ini menyangkut soal ada namanya teori demokratis cyber. Cyber demokrasi ini memang salah satu yang menjadi hal positif sebenarnya. Dulu kita mungkin nanti kita diskusi soal e-vote ya. Orang kemudian mudah, tapi itu positifnya. Yang negatifnya memang orang kemudian malas untuk membaca lebih dalam. Nah, ini menyangkut soal generasi milenial. Generasi milenial itu kan plus kemudian generasi tua yang kita ini cuma baca judul saja langsung di-share dan sebagainya. Nah, ini memang menjadi salah satu tantangan serius. Makanya kemasan yang dibawakan oleh media mainstream itu harus lebih bisa dianggap sebagai satu kemasan yang komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut soal persepsi publik ya. Selama persepsi publik kemudian negatif kemana ke elit politik, maka dia akan mencari cara. Contoh begini, kasus di Pontianak seolah-olah kemudian terjadi huru-hara besar-besaran di sana. Padahal nggak ada apa-apa. Ini cuma memang ada perayaan kelompok masyarakat Dayak, kemudian juga ada FPI, tapi tidak dalam posisi misalnya kemudian perbenturan. Atau misalnya ketika ada pertemuan ulama antara ulama, ada Kapolri, ada Panglima, disebutkan masalah di media kelompok tertentu gitu, disebutkan bahwa Kapolri itu dimarahi oleh presiden karena misalnya melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi itu ditelan habis-habis karena persepsi publik terhadap elit politik, terhadap pemerintah bahkan kemudian menjadi negatif. Nah, yang ketiga ini menyangkut soal sebenarnya langkah-langkah preemptif ya. Preemptif kan ada 3 dalam konteks kepolisian ya. Ada preemptif, preventif dan penegakan hukum. Pada level yang terakhir mungkin dalam bahasa saya tadi Kang Nugi juga bilang mungkin juga di masa akan datang ini ditertibkan. Nah, penertiban itu memang dalam bahasa yang paling sederhana, dia kemudian harus kelihatan ada pengaduan. Ini kan delik aduan, bukan delik yang kemudian serta-merta oleh kepolisian. Nah, artinya memang tetap harus ada masyarakat secara kritis mengambil inisiatif untuk melakukan itu. Karena saya mencatat begini, selama pilgub DKI periode kedua ya putaran kedua itu lebih dari 2000 aduan soal meme maupun isu-isu menyangkut soal ujaran kebencian. Dan itu nggak semuanya diproses oleh polisi, hanya beberapa saja kemudian diambil sampel dan diberikan efek untuk publik untuk jerah untuk tidak lagi melakukan yang bersifat menebar kebencian dan seterusnya begitu. Oke, baik. Dan informasi dari isu sara ini kan akhirnya ditelan oleh masyarakat begitu Mas Nugi dan sangat cepat penyebarannya, dan ini kalau Mas Nugi sendiri melihat sebetulnya apa langkah yang bisa dilakukan oleh media untuk dapat memfilter pesan-pesan tersebut begitu? Begini, media itu pada dasarnya, kalau media mainstream pada dasarnya, kalau menurut teori komunikasi klasik itu ada amplifikasi dari informasi atau peristiwa gitu ya. Dalam konteks ini, di media online ya, media mainstream, online lah, kita mulai dari situ. Mereka sudah mulai membuat berita, membuat kolom, membuat rubrik dalam anti hoax bahwa beredar ini, mereka akan klarifikasi. Pun dengan media televisi gitu. Informasi yang kita terima terutama dari jurnalis gitu ya, itu pasti kita filter dulu karena harus melakukan cross check, verifikasi, double check dan recheck gitu. Sehingga ada tahapannya bahwa tidak serta-merta bahwa ada informasi misalnya ada live video misalnya ada seseorang sedang beradu mulut di pinggir jalan, kemudian dia sedang berkelahi nih antara ini, belum tentu juga padahal itu harus kita klarifikasi sehingga mungkin agak sedikit lebih lambat penyebarannya dibanding kecepatan orang klik dan share tadi gitu. Tapi dalam konteks tadi toleransi, kita sih berharap bahwa semua stakeholder bahkan masyarakat itu
kita selalu mengarahkan kepada bagaimana mereka melek literasi media sosial gitu ya, karena generasi gapnya itu cukup jauh ya antara generasi milenial yang sekarang doyan live dan selfie dengan generasi saya lah, dengan Kang Muradi gitu ya, itu cukup jauh, sehingga kadang-kadang mindsetnya pun, persepsinya pun menjadi beda gitu. Persepsinya menjadi beda karena kebiasaan baca koran dulu, lihat judul, oh ya kita sudah paham judulnya. Nah, kurang lebih akan seperti itulah dalam konteks itu. Tapi Mas Nugi sendiri menilai kondisi masyarakat Indonesia saat ini apakah memang cukup sensitif untuk dapat menerima informasi dari yang mengandung isu sara begitu, sehingga akhirnya seakan kalau kita katakan masyarakat seakan mudah untuk terprovokasi. Mas Nugi melihatnya seperti apa? Di sosial media iya. Dalam kehidupan nyata saya belum bikin riset gitu ya, tapi saya rasa tidak besar juga ya. Maksudnya begini, kehidupan nyata mungkin ya kita lihatlah di wilayah Kota Bandung atau di Jawa Barat, kehidupan itu masih berlangsung normal. Tapi kita nggak tahu ada sekam di dalamnya seperti apa. Itu sekam di dalamnya itulah yang kemudian tidak boleh kita biarkan menjadi bara. Ya. Gitu. Seperti Kang Muradi tadi sudah menjelaskan kan, politik identitas. Semua awalnya dari kalau menurut penjelasan Kang Muradi tadi dari masalah kepentingan politik gitu. Tapi bagaimana kepentingan politik ini itu tidak digunakan sebagai bahan bakar untuk meledakkan sekam yang berujung kepada itu tadi, isu-isu sara, kepada toleransi. Mungkin Kang Muradi bisa menambahkan Saya di beberapa negara itu sudah melarang menggunakan isu sara. Undang-undang pemilu, undang-undang pilkadanya sudah melarang. Nah, kita undang-undangnya sudah tapi tidak eksplisit. Jadi kadang-kala misalnya tidak memilih pemimpin muslim tuh nggak boleh jenazahnya nggak boleh disolatkan segala macam. Itu harusnya nggak ada kalau kemudian undang-undangnya ketat. Nah, ini yang pertama. Jadi memang undang-undangnya. Yang kedua memang ini regulasi di media ya. Katakanlah misalnya kalau media sosial kan jangkauannya susah. Kita mengadu baru kemudian kita diblok dan sebagainya. Ada satu yang kemudian media yang terus-menerus menebar kebencian. Saya nggak sebut medianya, tapi itu mainstream dan itu kemudian menjadi favorit. Saya heran kemudian mereka misalnya meledek Kompas TV, meledek salah satu televisi lain juga dianggap sebagai pro, dan dalam bahasa tertentu televisi itu di banyak negara itu biasa blocking politik. Di luar negeri ada CNN, ada CNBC, segala macam, mereka biasa. Yang jadi nggak biasa kalau kemudian mereka mencari-cari kesalahan dengan pendekatan tadi yang sifatnya kemudian jangka pendek, isu sara dan seterusnya. Selama kemudian adunya adalah adu visi, program, saya pikir dalam tahapan tertentu televisi boleh, media boleh melakukan blocking politik. Sama seperti dulu Jakarta Post misalnya secara terbuka mengatakan mendukung Jokowi JK tahun 2014. Itu biasa, di banyak negara biasa saja. Nah, itu yang ketiga saya pikir juga memang ini menyangkut soal kedewasaan kita melakukan menerima informasi ya. Selama ini memang kita kan seringkali kemudian cenah-cenah kalau orang Sunda bilang katanya, tapi kemudian dibulatkan sebagai satu informasi yang seolah-olah valid dan sebagainya. Artinya memang ini tiga stakeholder tadi, undang-undang, kemudian regulasi pemerintah, dan yang ketiga adalah soal bagaimana kemudian publik secara dewasa melakukan filterisasi di dalam mencerna informasi yang mereka dapatkan begitu. Lalu sebetulnya solusinya apa yang terbaik untuk Indonesia saat ini? Kita akan membahasnya Pak Muradi, tapi kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami di I Love Parahyangan, kami akan segera kembali untuk Anda.